Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kita masih diberi nikmat kesempatan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu ada 3 poin. Yang pertama, menjelaskan definisi depresiasi. Yang kedua, memahami metode depresiasi. Yang ketiga, memahami metode garis lurus. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari depresiasi. Depresiasi adalah biaya yang timbul karena adanya penggunaan aset tetap yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Biaya depresiasi menjadi biaya yang ada atau muncul karena adanya penggunaan aset tetap yang dipakai secara terus-menerus sehingga terjadi penurunan atau penyusutan manfaat serta kualitasnya. Contoh beberapa aset tetap: gedung bangunan, pabrik, alat-alat mesin produksi, alat transportasi. Kemudian berikutnya, kita akan mengetahui nilai biaya aset yang manakah yang akan didepresiasikan. Nilai biaya aset yang didepresiasikan merupakan nilai yang akan dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaat dari aset. Nilai ini dihitung dengan mengurangkan biaya perolehan dari suatu aset terhadap estimasi nilai residu atau nilai sisa dari aset pada akhir periode masa manfaat aset tersebut. Sebagai ilustrasi, PT Kawan Baru memiliki suatu aset tetap berupa mesin pembuat botol yang memiliki masa manfaat 5 tahun atau sama dengan umur produktif selama 50.000 jam penggunaan dengan harga perolehan sebesar 800 juta. Dan untuk dapat menggunakan aset tersebut, perusahaan harus mengeluarkan biaya pengiriman dan pemasangan sebesar 40 juta rupiah. Nilai residu dari aset tetap tersebut diestimasikan sebesar 100 juta. Maka nilai-nilai biaya yang didepresiasikan adalah sebagai berikut. Seperti kita ketahui bahwa harga perolehan aset sebesar 800 juta. Kemudian ditambah dengan biaya pengiriman dan pemasangan senilai 40 juta. Maka biaya perolehan aset sebesar 840 juta. Kemudian dikurangi dengan nilai residu sebesar 100 juta. Maka nilai biaya aset yang didepresiasikan sebesar 740 juta. Kemudian, hal penting yang perlu kita ketahui lagi dalam proses depresiasi adalah taksiran masa manfaat aset, di mana masa manfaat suatu aset merupakan jangka waktu di mana suatu aset diekspektasikan dapat digunakan oleh suatu entitas. Dalam menentukan masa manfaat suatu aset, entitas mendasarkan pada kebijakan pengelolaan aset entitas yang didasarkan pada pertimbangan
akan dilakukannya penghentian penggunaan suatu aset setelah waktu penggunaan tertentu atau pengonsumsian proporsi tertentu dari masa ekonomisnya. Selain itu, suatu entitas juga seringkali menetapkan masa manfaat aset tetap berdasarkan pengelompokan aset yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, seperti peraturan perpajakan dan lain-lain. Hal ini akan menyebabkan adanya perbedaan antara masa ekonomis aset dengan masa manfaat aset. Contoh, sebuah mobil dapat digunakan dalam masa 10 tahun. Tapi, perusahaan menetapkan kebijakan bahwa mobil hanya digunakan selama 5 tahun dan akan dilakukan penggantian apabila telah mencapai umur 5 tahun. Maka, masa ekonomis mobil tersebut adalah 10 tahun. Namun, masa manfaatnya adalah 5 tahun. Manfaat aset. Sekarang kita masuk ke metode depresiasi. Metode depresiasi menentukan cara dalam mengalokasikan penyusutan nilai aset secara sistematis selama periode masa manfaat aset. Metode yang dipilih oleh suatu entitas harus mencerminkan ekspektasi pola penggunaan aset. Secara umum, ada 3 metode depresiasi yang biasa digunakan oleh entitas. Yang pertama, ada metode garis lurus, di mana metode ini akan menghasilkan pembebanan yang konstan selama manfaat aset, dengan syarat bila estimasi nilai residu aset tidak berubah dan tidak terjadi penurunan nilai aset. Kemudian yang kedua, ada metode pembebanan menurun, di mana metode ini akan menghasilkan pembebanan yang semakin menurun selama masa manfaat aset. Dan yang terakhir, ada metode unit produksi, di mana metode ini akan menghasilkan pembebanan yang didasarkan pada ekspektasi penggunaan aset atau output yang dihasilkan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa secara umum ada 3 metode yang digunakan oleh suatu entitas dalam menentukan depresiasinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode garis lurus, di mana dalam metode garis lurus ini menggunakan rumus, yaitu biaya depresiasi sama dengan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu, kemudian dibagi dengan masa manfaat aset. Untuk menguji rumus tersebut, kita bisa menggunakan contoh PT Kawan Baru. Biaya depresiasi sama dengan informasi tentang biaya perolehan aset tadi sudah ada pada soal, yaitu senilai 800 juta. Kemudian informasi tentang nilai residunya senilai 100 juta. Kemudian masa manfaat aset selama 5 tahun. Kemudian menghasilkan biaya depresiasi senilai 148 juta per tahun. Berdasarkan perhitungan di atas, maka biaya depresiasi tersebut dicatat oleh entitas dalam jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. Biaya depresiasi di sebelah debit senilai 148 juta pada akumulasi depresiasi senilai 148 juta di sebelah kredit. Nah, inilah materi yang sempat kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga minggu depan kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk mengikuti pertemuan selanjutnya. Nasrum minallah wa fadlun karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.